warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila Bahri, mahasiswa tingkat 2, Fakultas Keperawatan Kemenkes Jambi, Prodi Sarjana Terapan. Di sini saya akan melakukan demonstrasi persalinan intranatal yang bertujuan untuk membantu ibu melahirkan secara normal. Yang pertama di sini persiapan alat. Ada baki yang berisi perlak dan alas. Kemudian ada piring plasenta, kemudian ada bengkok, kemudian ada bak instrumen steril yang berisi partuset. Yang pertama di sini ada handspoon 2 pasang, betadine dalam tempatnya, kemudian klem dan koher 2 buah, gunting episiotomi 1 buah, gunting plasenta 1 buah, setengah koher, dan terakhir kasa steril. Kemudian di bak steril yang berisi heating set, yang pertama di sini ada di dalam bak instrumen steril null heating ada berisi null heating, null fooder, ada berisi pinset anatomis 1 buah, benang heating kromik, pinset chirurgi 1 buah, duct steril. Kemudian di sini ada obat-obatan, oksitoksin atau piton, speed disposable, kapas sublima dalam tempatnya, plus cairan DTT, slim sugar atau penghisap lendir, handuk atau kain basah, celemek, larutan klorin 0,5% dalam tempatnya. Kemudian persiapan pasien meminta klien berbaring di tempat tidur. Berbaring ya Bu ya. Kemudian menutup skerem atau gorden penutup. Baiklah, Ibu, selamat pagi Ibu. Kenalkan, saya Nur Fadila Bahri, perawat yang akan membantu Ibu dalam proses persalinan nanti. Apakah benar Ibu bernama Ibu Basro? Ya benar. Jadi di sini saya akan membantu Ibu dalam proses persalinan secara normal. Ibu, posisinya begini udah nyaman? Nyaman. Oke, baik. Kemudian kala 1, peralatan didekatkan ke pasien. Kemudian mendengarkan dan melihat apakah ada tanda persalinan kala 2 pada ibu. Tanda-tandanya seperti ibu merasa ada dorongan kuat dan meneran. Kemudian ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina. Kemudian perineum tampak menonjol dan vulva stinger ani membuka. 1, 2, 3. Ibu, apakah ibu merasakan dorongan yang sangat kuat dan meneran? Apakah ibu merasakan tekanan yang semakin kuat di bagian anus ibu dan di bagian vagina ibu? Kemudian memakai celemek. Kemudian melakukan cuci tangan dengan langkah 7 langkah. Kemudian memasang sarung tangan. Kemudian membersihkan vulva dan perineum dengan menekannya secara hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas sublimat yang sudah dibasahi oleh cairan DTT. Maaf ya Bu ya. Udah pasang ya Bu? Iya. Kemudian membersihkan vulva dan perineum menggunakan kapas sublimat.
periksa dalam untuk memastikan pembukaan sudah lengkap atau belum. Bu, kita lakukan pemeriksaan dalam dulu ya Bu ya. Maaf ya Bu ya. Yo, sampai kayak gini ya. Bila selaput ketuban belum pecah dan pembukaan sudah lengkap, maka lakukan amniotomi. Kemudian membuka sarung tangan dengan mencelupkan tangan dan melepaskan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian lepaskan dan rendam ke dalam keadaan terbalik, lalu cuci tangan. Kemudian mencuci tangan dengan menggunakan 7 langkah. Itu Juliana dengan Kemudian periksa denyut jantung janin setelah kontraksi atau saat relaksasi uterus untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal. Jadi batas normal DJJ itu 120 sampai 160 kali per menit. Maaf ya Bu ya. Kemudian mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam DJJ pada patografi. Kemudian laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ada dorongan kuat untuk meneran. Oke, baiklah Ibu. Ibu boleh mengeras saat ada dorongan kuat, saat ada kontraksi. Baiklah, Ibu di sini boleh berjalan, berjongkok. Jika Ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit, boleh dibantu dengan suaminya ya Bu ya. Masuk ke kala 2. Yang pertama, letakkan handuk bersih di atas perut Ibu. Bu, maaf ya Bu ya. Kemudian letakkan perladang alas di bawah bokong Ibu. Bu, saya letakkan perladang alas dulu ya Bu ya. Maaf ya Bu. Angkat dulu bokongnya, saya bantu. Kemudian di sini kita periksa kembali, kita cek kembali partusetnya lengkap atau tidak. Baiklah, di sini peralatan sudah lengkap semua. Iya. Kemudian di sini saya menggunakan sarung tangan steril. Kemudian setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5 sampai 6 cm membuka vulva, maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Jadi tangan yang lain, tangan kanan menahan kepala bayi, defleksi dan membantu lahirnya kepala. Lalu kemudian anjurkan ibu untuk meneran. Bu, beneran ya Bu ya? Iya, pelan-pelan Bu. Iya. Ya pelan Bu. Ngejen Bu. Kemudian periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat. Oke, jadi di sini tidak ada lilitan tali pusat. Ya.
Kemudian tunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan. Kemudian setelah kepala melakukan putaran paksi keluar, pegang secara biparental. Kemudian pegang secara biparental. Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Ibu mengejar ya bu ya saat terjadi kontraksi. Kemudian dengan lembut gerakan kepala dari ke arah bawah dan atas distal sehingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis, dan kemudian gerakan arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Oke, mengeran ya bu ya. Kemudian setelah bayi lahir, lakukan penilaian pada bayi, apakah bayi cukup bulan, apakah bayi menangis kuat, bernapas tanpa kesulitan, apakah bayi bergerak aktif, kemudian apakah air ketuban jernih atau keruh. Dan kemudian kita keringkan bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya. Ya. Kemudian periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus. Kemudian bila kontraksi, kemudian beritahu pada ibu bahwa ia akan disuntik oksitoksin agar uterus berkontraksi dengan baik. Jadi bila kontraksi uterus lembek lebih kurang 10 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitoksin secara intramuskular di sepertiga paha atas, bagian distal, lateral, dan bila belas penuh kosongkan terlebih dahulu. Ya, maju gitu. Baiklah bu, ibu. Jadi di sini saya akan menyuntikkan oksitoksin yang bertujuan untuk meredakan kontraksi uterus ibu. Jadi apakah ibu di sini ingin buang air kecil? Tidak ya bu ya. Oke baiklah, kita suntik oksitoksinnya ya bu ya. Kita suntik dulu ya bu ya. Maaf ya bu. Kemudian setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Kemudian dorong isi tali pusat arah distal ibu dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama. Kemudian gunting tali pusat di antara 2 klem. Kemudian gunting tali pusat di tengah-tengah klem, di antara 2 klem. Kemudian ikat tali pusat dengan benang steril pada satu sisi, kemudian lingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya. Makan cepat. Iya. Kemudian setelah mengikat tali pusat, letakkan bayi tengkurap di dada ibu, luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel di dada ibu. Bu, ini bayinya ya bu ya. Ya. Kemudian masuk ke kala 3 atau kala pengeluaran uri. Yang pertama, pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Kemudian letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu di tepi atas simfisis untuk mendeteksi, tangan lainnya memegang tali pusat. Kemudian setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang. Maaf ya bu ya. Secara hati-hati jika plasenta tidak lahir
Setelah 30 sampai 40 detik, hentikan penegangan tali pusar dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi prosedur yang telah disebutkan. Maaf ya Bu ya. Kemudian lakukan penegangan dan dorongan dorsokranial sehingga plasenta terlepas dan minta ibu mengeran. Bu. Ya. Oke Bu, mengeran ya Bu ya. Ya. Hujan ya Bu ya, mengejan Bu. Kemudian letakkan plasenta di dalam piring plasenta. Ya. 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 Kemudian lakukan masase uterus, letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar atau searah dengan jarum jam secara lembut hingga uterus berkontraksi. Fundus teraba keras, lakukan tindakan yang diperlukan jika uterus tidak berkontraksi setelah 15 detik masase. Bu, kita masas dulu ya Bu ya, searah jarum jam. Jadi di sini jika uterusnya berkontraksi, terabanya keras ya Bu ya. Kemudian di sini periksa kedua sisi plasenta baik dari bagian ibu maupun bagian bayi dan pastikan selaput ketuban lengkap dan utuh. Kita periksa dari bagian bayi. Di sini kemudian di bagian ibu. Di sini tidak ada kekurangan, jadi plasentanya lengkap serta ketubannya. Jadi kemudian di sini evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum, lakukan penjahitan bila ada laserasi penyebab perdarahan. Jadi di sini ibu tidak mengalami perobekan, jadi tidak perlu dihiting. Kemudian tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit. Cuci dan bilas peralatan setelah didekontaminasi. Kemudian buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat sampah yang sesuai. Kemudian bersihkan ibu dengan menggunakan air DTT, bersihkan sisa cairan dengan cairan DTT, bersihkan sisa-sisa ketuban, lendir dan darah, bantu ibu untuk memakai pakaian dan bersihkan pakaian bersih dan kering. Kemudian di sini saya membantu ibu untuk memakai pakaian bersih dan kering. Bu, kita pasang pakaiannya dulu ya Bu ya, serta kita akan pasang pembalut untuk memastikan apakah nanti ibu ada pendarahan atau tidak. Ya. Kemudian letakkan sarung tangan yang kotor tadi ke larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Lepaskan dengan cara membalikkan sarung tangan. Iya. Kemudian mencuci tangan dengan menggunakan 7 langkah. Kemudian masuk ke kala 4, kala pengawasan. Di sini pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi pendarahan. Baiklah Bu, kita buka dulu ya Bu ya pembalutnya ya. Maaf ya Bu. Baiklah, di sini tidak ada pendarahan yang berlebihan.
Kemudian di sini biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit terhadap ibu. Kemudian setelah 1 jam melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir dengan memberikan antibiotika, salep mata dan vitamin K dengan cara intramuskuler di paha kiri anterolateral. Kemudian letakkan kembali bayi di dalam jangkauan ibu agar sewaktu-waktu bisa disusukan. Kemudian lanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan per vagina. Dilakukan 2-3 kali dalam 15 menit pertama persalinan, setiap 15 menit pada 1 jam pertama persalinan, setiap 20-30 menit pada jam kedua pasca persalinan. Kemudian di sini evaluasi jumlah kehilangan darah. Selanjutnya memeriksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Kemudian periksa kembali bayi dan memantau, pastikan setiap 15 menit untuk pastikan bahwa bayi bernafas dengan baik. Jadi pernafasan normal bayi itu 40-60 kali per menit serta suhu tubuh yang normal. Kemudian di sini kita evaluasi ibu. Baiklah ibu, bagaimana bu perasaannya setelah bayinya udah keluar? Senang ya bu ya. Oke. Kemudian mendokumentasikan tindakan dalam patograf. Iya. Baiklah, sekian video demonstrasi persalinan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.